Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabarudin SPD SD dari SD Negeri Tepal, Kabupaten Sumbawa. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama dua teman CGP saya lainnya, yaitu Abidin SPD dan Sahidullah SPD dari SDN Kusu. kegiatan ini sudah kami persiapkan dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan mendapat nilai terbaik. Demikian, selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sahi. Waalaikumsalam, siang Pak Sabar. Hari ini kita akan praktek coaching Pak ya. Betul Pak. Iya Pak. Saya akan praktek coaching bersama Pak Abidin Pak. Oh iya Pak, santai-santai aja Pak ya. Iya. Kita santai-santai aja. Nah, sebelum Bapak mulai coachingnya, saya ada beberapa pertanyaan Pak ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, rubrik penilaian coaching hari ini seperti apa Pak ya? Akan Bapak lakukan. Oh baik Pak Sabar. Percakapan coaching kali ini saya akan menggunakan alur tirta. Oh, menggunakan alur tirta Iya, Pak ya? menggunakan alur tirta. Iya, baik Pak. Dari kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan ini kira-kira? Baik Pak Sabar. Pertama untuk saya kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Pak. Nanti pertanyaan berbobot Pak ya. Iya. Nah, lalu indikator ketercapaian dari tujuan yang dikembangkan seperti apa Pak ya? Oh saya akan mempraktikkan apa yang menjadi kata kunci dari coach saya sehingga saya bisa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Pak. Mungkin itu saja dulu Pak ya. Nanti kita lanjutkan. Sekarang bisa kita mulai prakteknya Pak. Mungkin Bapak bisa memanggil coachnya. Baik Pak Sabar, saya akan memanggil coachnya. Pak Abidin, silakan masuk sini Pak Abidin. Assalamualaikum Pak Abidin, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Sahi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Abidin? Alhamdulillah Pak Sahi. Bagaimana kabar Pak Sahi juga hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Abidin. Gini aja Pak Abidin, sekarang saya mempunyai waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk kita berbincang-bincang sedikit Pak Abidin. Baik Pak Sahi. Ini Pak Sahi. Saya ini ada masalah nih Pak Sahi di sekolah saya kaitan dengan proses pembelajaran Pak Sahi. Di mana proses pembelajaran itu sebagian besar dari teman-teman saya itu masih menggunakan metode konvensional gitu Pak Sahi. Saya ingin ada perubahan sedikit sehingga anak-anak itu mengeluh kepada saya ditanya bagaimana kabar pelajaran hari ini Pak? Saya bosan Pak Guru katanya Pak Sahi. Jadi saya ingin ada perubahan di cara mengajar teman-teman saya dengan yang bikin suasana belajar lebih baik gitu Pak Sahi. Baik Pak Abidin. Berarti di sekolah Pak Abidin ini masih banyak teman-teman guru menggunakan pembelajaran konvensional kayaknya Pak Abidin. Gitu Pak. Sebagian besar dari sekolah-sekolah saya itu masih menggunakan cara-cara monoton, walaupun mungkin ada sebagian kecil dari teman-teman saya itu sudah
workshop, sudah ikut pelatihan, tapi ujung-ujungnya di prakteknya itu masih menggunakan pola-pola biasa, sehingga sangat membosankan Pak. Sehingga ini ingin saya berikan semacam pemahaman gitu Pak saya. Oh, baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari permasalahan ini kira-kira Pak Abidin? Gini Pak Sahih, saya dari permasalahan ini saya ingin ada peningkatan gitu Pak, dari hal-hal yang konvensional itu ada kemauan dari teman-teman, sebagian besar teman-teman itu untuk memikirkan pola belajarnya lebih bervariasi, menyenangkan, menghibur dan sebagainya, sehingga anak-anak itu dalam belajar itu lebih menyenangkan dan menyukai mata pelajaran yang didengarkan. Oh, jadi Pak Abidin menginginkan adanya perubahan dari teman-teman guru ya, atau rekan-rekan guru sejawat. Contoh Pak Abidin agar mereka cara belajarnya bisa disenangi oleh anak-anak. Begitu Pak, seperti itu Pak. Saya ingin ada perubahan yang lebih baik dari biasa-biasa sekarang. Oh baik Pak Abidin, menurut Bapak perubahan seperti apa kira-kira yang Bapak harapkan dari diri rekan-rekan sejawat Bapak kira-kira? Perubahan terutama cara belajar yang bervariasi, artinya memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah ada, artinya seperti sarana prasarana, laptop, CD, atau mungkin hal-hal lain seperti lapangan sekolah bisa jadi sebagai sumber media pembelajaran gitu, supaya lebih menarik. Oh baik, berarti penekanan Bapak pembelajaran yang bervariasi pada teman-teman itu seperti itu Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Nah, pembelajaran yang variatif ya ini jika dibilang idealnya sama sekarang 10 nanti di sekolah Bapak kira-kira berapa, apakah Bapak sampai mana kira-kira Bapak lakukan? Kalau diskalakan hari ini Pak Sahih, dari skala kalau diskalakan dari 1 sampai 10, untuk menurut pengamatan saya masih di angka 6 Pak Sahih. Artinya masih ada walaupun sudah saya bilang seperti tadi, ada teman-teman yang sudah ikut pelatihan, ada teman-teman yang ikut workshop dan sebagainya, tetapi di ujung-ujungnya di lapangan masih menggunakan cara-cara konvensional atau praktek biasa. Kalaupun ada yang sudah mulai mampu, tetapi kadang mereka itu tidak mampu menemukan solusinya, dimulai dari kapan dia lakukan masih kurang. Baik Pak, kira-kira harapan Bapak ingin rekan-rekan sejawatnya Bapak itu ada di level berapa Pak kira-kira? Untuk pengembangan lebih bagus menurut saya Pak, saya pinginnya sebagian besar dari rekan-rekan saya itu dalam hal penerapan materi pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran dari angka 1 sampai 10 itu bisa di angka 7-8 gitu. Walaupun untuk angka 10 saya kira masih tidak mungkin, tapi minimal dari angka 6 menuju 7 atau 8. Artinya bagaimana teman-teman itu bisa berkolaborasi untuk melakukan hal itu. Nah, kalau sudah begitu Pak, sekarang kedepannya langkah-langkah seperti itu yang akan Bapak lakukan untuk membantu rekan-rekan Bapak untuk merubah cara pembelajarannya? Untuk ke depan saya akan berusaha semacam mentoring kira-kira atau semacam workshop lagi. Mentoring itu bisa saya tekankan kepada teman-teman yang memang sudah punya niat untuk melakukan perubahan itu, untuk saya dampingi lebih lanjut lagi supaya mereka semacam mentoring kira-kira
semacam workshop lagi mentoring itu bisa saya tekankan kepada teman-teman yang memang sudah punya niat untuk melakukan perubahan itu, untuk saya dampingi lebih lanjut lagi supaya mereka itu berani berbuat. Yang kedua, untuk kalau dalam skala-skala yang besar mungkin kepada teman-teman yang secara pelan mungkin akan saya laksanakan semacam workshop pelatihan supaya menjangkau ke teman-teman yang lain. Oh baik Pak. Melakukan monitoring tadi katanya Bapak ya. Selain monitoring yang dilakukan, ada strategi lain kira-kira yang Bapak ingin terapkan atau ingin sampaikan kepada teman-teman Bapak? Seperti yang saya katakan tadi Pak Sahi, selain mentoring salah satunya adalah workshop. Workshop itu bisa saya undang semua teman, artinya baik yang belum berminat maupun yang sudah ada yang sudah ada kemampuannya, artinya dalam skala besar, untuk bisa saya semacam berikan semacam pelatihan sehingga semua teman itu bisa memahami, bisa melakukan perubahan dalam menyampaikan pelajarannya. Oh baik Pak Didin. Tadi menyebutkan adanya monitoring, ada pelatihan atau workshop Pak ya. Nah kira-kira untuk saat ini opsi yang nyaman atau yang bisa dikondisikan untuk dilakukan itu strategi yang mana kira-kira Pak? Untuk yang realistis dan Pak Sandi, menurut saya itu mentoring. Kenapa? Mentoring itu lebih spesifik kepada teman-teman yang sudah punya skill sedikit tetapi belum mampu mengeksekusi itu sehingga perlu pendalaman lebih lanjut sehingga nanti bisa kita berdampak juga pada teman-teman yang lain. Oh baik Pak. Dalam hal ini siapa kira-kira yang bisa melakukan atau bisa membantu Bapak untuk melakukan monitoring yang seperti itu? Ini Pak, menurut pengamatan saya, selain saya akan kerjasama dengan kepala sekolah, juga ada teman saya yang lumayan menguasai IT ya, untuk kegiatan itu, yang terutama Pak Saf atau Pak Heri Susanjaya, itu akan saya berdayakan, akan saya kolaborasi dengan rekan-rekan saya itu untuk bisa melakukan kegiatan mentoring itu Pak. Oh baik Pak. Nah sekarang kita kan sudah di penghujung percakapan ini ya Pak. Nah, dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan kira-kira? Terima kasih Pak sekali lagi. Dari percakapan ini saya bisa yang dapat saya dapatkan dari percakapan ini, saya sedikit lega. Pertama, yang dalam arti saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami gitu Pak. Artinya bagaimana jalan keluarnya dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oh baik Pak. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita kita lagi Pak. Pak Abidin yang ketika sudah melakukan monitoring yang Bapak sudah jelaskan tadi. Baiklah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini Pak Abidin. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam percakapan ini. Sama-sama Pak Abidin, mudah-mudahan percakapan kita hari ini bisa nampak nanti di tempat kita masing-masing Pak Abidin. Sekian dan terima kasih dari saya Pak Abidin. Ya, terima kasih Pak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sahi, sudah selesai coachingnya ya? Gimana Pak? Alhamdulillah Pak Sabar, kita sudah selesai kegiatan kita tadi sama Pak Abidin coachingnya. Setelah saya observasi tadi sudah bagus sekali pelaksanaan coachingnya Pak ya. Saya ada beberapa pertanyaan ini Pak. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan Pak ya? Apa ya? Gini Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan menyampaikan
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sepertinya sudah saya lakukan, dan saya sudah mengikuti alur tirta dari coaching yang sudah kami lakukan tadi, Pak. Oh iya, baik Pak Sahid. Ya, tadi juga saya melihat Pak ya bahwa Bapak sudah bisa membantu Pak Abidin menemukan solusi untuk masalahnya. Sudah saya melihat ada tujuan kita ngobrol apa, lalu indikator identifikasi masalahnya, lalu rencana dan tanggung jawabnya. Itu sudah ada semua tadi alur tirtanya, kemudian pertanyaan berbobotnya. Tadi sudah ada, sudah bagus sekali sehingga bisa mengembangkan untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Abidin itu sendiri. Oh iya Pak, saya masih ada satu kompetensi Pak ya ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendengar arti ya mendengar sebagai pendengar aktif ya. Saya saat sedang berbicara Pak, seperti itu. Wah, baik Pak. Ya Pak Sahid, baik, itu bagus sekali untuk dikembangkan ke depannya karena akan bermanfaat sekali ketika akan melakukan coaching. Ya sudah Pak, mungkin itu saja pertanyaan saya setelah Bapak melakukan coaching. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, semoga bisa mengembangkan lebih baik lagi sehingga bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sabar. Praktek coaching yang sudah kami lakukan bersama Pak Abidin dan Pak Sahidullah dari calon guru penggerak angkatan 10 ini. Selanjutnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada dua orang yang luar biasa mendampingi kami, yaitu fasilitator kami yaitu Bapak Rahman SPDI MPD dan Bapak pengajar praktek kami yaitu Pak Maidin Rahman SPD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.